Shalom. Oke, hari ini pokoknya saya sedang menyambung dengan apa yang saya khotbahkan mengenai 5 aspek hidup. Ya, karena dengan apa yang kita alami, saya jadi semakin ngerti apa yang Tuhan kasih tahu sama saya mengenai aspek kehidupan itu adalah memang seharusnya kita bentuk, kita bangun. Bahkan kalau kita udah orang tua, kita harus membangunnya itu dari anak masih kecil, bahkan dari bayi. Karena membangun keluarga itu bukan hal yang sangat mudah. Kalau kita ingin menghadapi hidup ini, ketika kita menghadapi sebuah badai, dan badai itu tidak pernah berefek dalam hidup kita. Kita harus membangun keluarga itu benar-benar membangun sebuah rumah yang kuat. Rumah keluarga yang kuat. Saya menyadari ini, yang dulu saya sering katakan bahwa saya tidak mau melakukan hal yang sama seperti orang tua saya lakukan. Supaya saya tidak mengalami ketika masa tua mereka mengalami sesuatu yang tidak enak, baik dalam segi keuangan maupun dalam segi kesehatan. Segala sesuatunya. Sehingga saya mengambil kesimpulan, mengambil keputusan atau mengambilkan satu pernyataan bahwa orang tua yang salah didik anak pasti susah di hari tua. Pasti susah. Jadi saya mengambil kesimpulan di situ dari apa yang saya pernah alami, membuat saya jadi mereview ulang dan melihat diri saya sendiri sebagai orang tua. Bagaimana saya mendidik anak saya. Karena itu ya, karena saya tidak mau susah di hari tua. Jadi ketika kita membangun sebuah keluarga, 2 minggu lalu saya bicara masalah istri. Karena memang diawali firman Tuhan mengenai istri. Bagaimana seorang istri itu harus mempunyai membangun dirinya atau keluarga itu. Fungsi daripada seorang istri harus tahu. Kemudian minggu lalu saya bicara masalah membangun keluarga. Fungsi dari sebagai suami. Ya. Hari ini saya bicara masalah membangun keluarga. Itu bagaimana kita mendidik anak. Saya tahu di sini ada yang masih bujangan, ada yang sudah tua. Tapi ya mau tidak mau saya harus bicara secara rentetan. Karena ini penting dan saya yakin juga pasti ada hal berbicara dalam hidup kita sendiri. Karena tidak mungkin firman ini hanya khusus hanya untuk orang tua saja. Tetapi sebetulnya ada firman bagian yang kita akan dapatkan. Begini, ada seorang orang dah tua ya. Dia bercerita, dia ngelihat foto-foto lama dia dengan bapaknya. Jadi dia udah tua, tapi dia mencari atau melihat foto-foto orang tuanya atau dia waktu masih kecil. Nah, dia ngomong begini. Makanya sebetulnya kalau zaman sekarang kan kita taruh di IG, taruh di Facebook gitu ya. Zaman dulu saya selalu foto-foto gitu loh. Jadi foto anak saya waktu masih kecil, masih bayi, umur 3 tahun, 5 tahun. Itu saya punya fotonya. Karena itu bagi saya, menurut saya itu penting. Saya suka supaya punya kenangan. Nah, ini orang dia ngelihat foto dia dengan bapaknya. Terus dia katakan gini. Apa yang diwariskan oleh bapaknya bukanlah uang atau kekayaan. Namun segala bentuk perhatian, kasih sayang. Ketika dia mengasuh saya sampai dewasa. Dan itu adalah warisan yang sangat berharga.
bagi dia. Dan saya tidak akan menjadi seperti sekarang tanpa seorang sosok Bapa. Jadi ini orang walaupun sudah tua, dia masih mengingat. Dia melihat atau melihat kilas balik akan apa yang pernah bapaknya lakukan. Yaitu perhatian dan kasih sayang. Dan dia menganggap bahwa dia sekarang ini bisa seperti ini oleh karena bapaknya. Nah, ketika saya membaca seperti ini, apakah saya sudah memberikan bentuk atau memberikan warisan kepada anak saya, atau membuat anak saya mempunyai sebuah ingatan atau sebuah kenangan, perhatian atau kasih sayang saya? Ini sangat penting. Kita salah didik anak, kita akan susah. Dan saya sudah melihat orang-orang seperti itu. Dan saya melihat diri saya pun seperti itu. Dari keluarga saya. Nah, penting bagi kita untuk mengerti bahwa memang membangun keluarga itu adalah suatu yang harus diperjuangkan. Kalau kita mau hidup enak. Nah, kita orang tua, laki dan perempuan, suami istri akan suatu hari punya anak. Nah, anak itu akan menjadi kesenangan atau menjadi kesusahan. Itu gara-gara kita, orang tua. Bukan gara-gara anaknya. Bukan karena anaknya. Saya berprinsip anak itu ya memang akibat ada gara-gara orang tua. Jadi anak itu terjadi karena orang tua. Dan ketika anak itu masih nol, masih bayi sekalipun, dia sehat atau tidak sehat itu tergantung orang tua. Dia jadi apa itu tergantung orang tua. Bukan tergantung dari dirinya sendiri. Karena mendidik atau menjadikan seseorang itu akibat dimulai dari masih kecil. Dari bayi. Bagaimana orang tuanya mengasuh, merawat, mendidik anak ini. Apakah dia menjadi anak penyakitan? Apakah dia anak yang sehat? Apakah dia anak yang sukses? Apakah dia anak yang baik? Itu semua tergantung berpulang daripada orang tua. Makanya mendidik anak itu bukan di sekolahan. Maka selalu kita dengar kalau baca atau artikel. Itu selalu dikatakan sebetulnya pendidikan nomor 1 emang di orang tua, di rumah. Bukan di sekolahan. Dan banyak orang tua melemparkan kepada sekolah. Dan mereka suruh orang gurunya mendidik. Dan mereka jadi gak peduli dengan orang tua, dengan anaknya. Mereka sibuk kerja, mereka tidak peduli. Ini contoh istri saya pernah cerita. Anak temennya, atau siapanya pokoknya lah ya. Itu anak, ada satu yang dia kenal anaknya meninggal. Umur 20 tahun. Sakit mah. Mati mendadak. Mungkin karena gasnya naik. Mati. Bapak emaknya emang gak ngurus, yang diurusin sama emaknya. Omahnya. Kalau nggak mau ngurus anak, jangan punya anak. Kasihan itu anak udah ada di bumi, tapi nggak dianggap sebagai anak. Itu anak meninggal. Dan kenapa anak itu bisa punya penyakit mah? Anak punya penyakit mah. Sorry ya saya ngomong.
Itu karena emak bapaknya nggak bisa ngurus itu anak. Nggak mengajarkan yang namanya hidup sehat. Berarti emaknya, terutama emaknya, nggak becus ngurus anak. Soalnya ngomong apa adanya. Karena bayi dari nol itu tidak ada namanya penyakit mah. Penyakit mah itu terjadi karena dia telat makan, nggak bisa makannya itu telat lah. Artinya apa? Tidak ada namanya pengertian bahwa makan itu pola makannya itu harus seperti apa. Jadi tidak diajarkan atau membuat anak itu tidak punya makanan yang pas yang harus dia makan. Bagi saya itu mah nggak becus. Tapi kan anaknya mesti begitu. Kalau anaknya sudah ngerti bagaimana cara pola makan. Atau diawalinya masih kecil, itu diawalin supaya pembentukan perutnya itu bagus dari masih kecil. Itu anak kuat perutnya, maksudnya lambungnya. Saya waktu membiasakan anak-anak saya itu makan cabai. Cabai itu bagus untuk menguatkan lambungnya. Jadi dari masih kecil, awal mana ada sih anak suka cabai? Nggak ada. Tapi mau nggak mau saya cecelin dikit untuk dia memang kepedesan. Tapi sedikit demi sedikit mereka harus paksa makan. Dan akhirnya membuat lambung mereka kuat. Makan pedas apapun mereka kuat. Nah, problemnya kalau saya gini. Kalau di saya setiap pagi itu harus makan. Karena saya dari kecilnya mama saya kalau pagi selalu ada sarapan. Saya selalu makan. Karena kebiasaan dari orang tua saya pagi selalu sarapan. Ya saya kasih makan gitu loh. Karena nggak semua orang tua tanda kutip peduli dengan anak. Lu mau makan pagi apa nggak pagi gue nggak pikirin. Lu sekolah-sekolah aja. Bahkan ada yang cuman hanya dikasih kopi atau susu doang, setelah itu ya kasih makanan kecil atau cuman hanya yang simple-simple atau biskuit. Nah, kalau saya nggak seperti itu, jadi mereka harus makan. Pagi harus makan. Memang kadang-kala mereka nggak mau makan karena duluan takutnya sakit perut. Ya saya nggak ngerti lah, tapi dari kecil tuh mereka sudah dibentuk seperti itu sebetulnya. Ya seperti sekarang nih mereka di tahun mereka tuh nggak makan pagi. Tetapi karena saya sudah membiasakan dari awalnya mereka tuh makan makanan pedas, lambung mereka kuat. Jadi mereka nggak akan mengalami masalah di lambung. Yang saya maksud begini, kalau seorang punya penyakit mah, berarti masih kecil itu tidak ada pola makan yang bagus. Yang membuat anak itu lambungnya tidak bagus. Kalau lambung, kan dari kecil itu namanya anak itu sempurna. Tuhan membentuk tubuhnya itu sempurna gitu loh. Nah ada yang saya benar dengar. Selalu dikasih, kalau pagi-pagi selalu dikasih makan mie, Indomie. Setiap hari. Habis dia gak mau makan yang lain. Maunya Indomie. Diturutin. Nah akhirnya apa? Sakit mah. Ya habis dianya gak mau. Nah itu dia. Kalah sama anak. Kalah sama anak. Bingung saya. Orang tua bisa kalah sama anak. Dari kecil udah kalah. Nanti udah gede. Kalah. Itu anak melawan. Orang tua itu akan membentuk anak. Membentuk kesehatannya, membentuk jiwanya. Psikologinya itu harus dimengerti. Nah, kita akan membentuk anak seperti apa nanti tua, itu pun tergantung kita. Kalau dari masih bayi anggap
0 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Itu ada namanya pertumbuhan yang ada dalam tubuh itu bayi. Nah bayi itu ada prosesnya. Umur 3 bulan misalnya makannya cuma hanya bubur atau makannya apalah, saya nggak gitu ngerti. Ada yang ngerti gini kan, ya istri saya gitu. Tapi ketika di umur misalnya 3 bulan dia sudah kasih makanan yang keras. Tubuh manusia itu punya batas. Tubuh manusia dari 0 sampai seterusnya, apalagi sampai anak sampai umur 12 tahun itu belum terbentuk antibodi yang sempurna secara kedokteran. Dan pertumbuhan di dalam perut bayi itu ada prosesnya. Tapi ketika anak yang masih belum cukup organ tubuhnya untuk diberi makan sesuatu yang keras, tapi dikasih, memang anakmu nggak mati. Orang lain kasih makan gitu betul, tetapi itulah membuktikan bahwa engkau adalah orang yang tidak peduli kesehatan anak. Lambung ketika dipaksa untuk mencerna makanan keras bayi masih kecil, itu membuat lambungnya yang belum kuat tapi dipaksa kuat. Inilah yang akan bisa merusak. Yang membuat lambung yang seharusnya untuk pertumbuhannya nanti bisa menahan lebih kuat, itu sudah dipaksa dulu. Ini contohnya aja. Nah, mendidik, merawat anak itu ada pengertian demi pengertian yang harus kita tahu. Karena manusia itu ada prosesnya. Proses dalam arti begini, psikologi maupun secara kesehatan maupun jiwa. Itu ada tahap-tahapannya. Kita nggak bisa maksa anak untuk bertanggung jawab. Umur 1 tahun, 2 tahun nggak bisa bertanggung jawab lebih. Karena memang mereka punya dunianya sendiri. Dan dunia itu nggak bisa membuat kita paksain harus bertanggung jawab. Nggak bakal bisa. Bahkan nggak boleh, kasihan. Nah setelah udah umur tertentu itu boleh dikasih tanggung jawab. Nah makin besar lebih tanggung jawab lagi. Ada hal-hal proses-proses atau tingkat-tingkatan yang membuat kita harus ngerti cara mendidik anak. Nah kalau kita disamain rata dan kita nggak mau tahu, kita akan menjadi orang tua yang nggak peduli masa depan anak. Akhirnya kita bisa membentuk seorang anak yang kita nggak tahu masa depannya seperti apa. Entah badannya bagus apa enggak nantinya. Apakah nanti dia bisa sukses atau enggak. Apakah dia bisa ketika dia kerja atau balbas segala macam. Itu semua ada proses yang harus kita ajarkan kepada anak-anak. Nah ini penting buat kita ketika kita mengasuh atau merawat anak. Memang kalau anaknya udah besar gimana? Sekarang tergantung anaknya ketika diajarkan seperti ini. Dia harus tahu. Bapak gue udah ngajarin gue belum? Mak gue udah ngajarin gue belum? Kita baca dulu. Amsal 29 ayat 17. Amsal 29 ayat 17. Saya lengkapin dulu deh. Amsal 29 ayat 17. Oke. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita padamu. Didiklah anakmu supaya kamu tenang. Dan mendatangkan sukacita, bukan mendatangkan kesetresan. Bukan mendatangkan ketakutan. Bukan mendatangkan kesusahan. Ini firman mengatakan supaya kita mendidik anak, supaya kita tenang. Kalau kita nggak mendidik anak kita, nanti udah gede akan nyusahin kita. Enggak mampu. Hati
kita jadi susah, hati kita menjadi mikirin anak kita, belum ini, belum itu, belum ini, belum itu. Jadi kayak kepikiran gitu. Jadi orang tua itu hatinya nggak tenang karena ngelihat anak kayak ini belum apa-apa. Anak ini bermasalah, anak ini begini, anak ini begitu. Sehingga ketika udah tua, hatinya nggak enak. Maka firman ngomong, didiklah anakmu. Kita harus mendidik supaya di waktu tua kita senang. Maka tadi awal saya katakan, ketika saya melihat orang tua bagaimana cara mendidik anak-anaknya, itu membuat saya mengerti dan saya ambil kesimpulan. Jadi kalian yang masih jomblo, kalian bisa melihat gitu loh, bahwa memang ini kesalahan dari orang tuaku gitu loh. Dan gue gak mau itu terjadi di diri gue. Artinya apa? Gue mesti putusin. Dulu saya ada pernah ngomong gimana sama seseorang gitu loh. Tapi dia melakukan persis sama seperti emaknya. Dan dia akhirnya mengalami persis apa yang dialami orang tuanya. Ini loh, saya bingungnya, gini loh. Saya mengajarkan banyak hal. Cobalah kita tuh ngerti bahwa ada memang nih kesalahan atau dosa ini yang mesti di-cut gitu loh. Nggak nempel di diri saya gitu loh. Nggak boleh kejadian di orang tua nih kejadian ke saya lagi gitu loh. Saya mesti cut. Saya mesti putusin namanya kutuk gitu loh. Nah kemarin saya ngomong sama anak saya, tiga di depannya. Papi sudah putusin kutuk di semua kalian. Jadi kalian tuh tidak punya kutuk apapun. Penyakit lah, apapun gak ada. Tapi kutuk ini akan turun ke atas kamu. Karena kamu buatnya sendiri. Minimal ada 3. Perzinahan membuat kamu susah. Kedua, nipu orang. Yang ketiga paling judi. Itu ketika dikuasai seperti ini. Itu setan akan mengambil kekayaan. Akan mengambil keuangan. Kita nipu, artinya apa? Kita mengambil berkat orang, duit kita itu akan diambil. Berzinahan membuat setan cara punya kerja. Itu adalah kutuk yang kalau kalian ngelakuin itu turun. Dan kalian akan susah. Jadi saya ngomong ke anak saya dengan tujuan apa? Lu hati-hati. Jadi didiklah ya, anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita. Jadi mendidik anak itu seharusnya tujuan kita adalah bukan cuma buat anak itu senang, tetapi buat kita senang. Kita salah didik anak kita nanti tua-tuanya susah. Anak kita perempuan, kita ajarkan bagaimana menjadi seorang perempuan yang benar, sebagai seorang istri yang benar. Anak laki, bagaimana menjadi seorang laki-laki. Supaya ketika mereka melakukan fungsinya, nanti kan mereka akan jadi suami. Baik kepada rumah tangga, mereka harus bisa melakukan fungsinya sebagai suami seperti apa. Dengan tujuan apa? Ketika kita ngeliat nih mereka baik-baik. Suami istri anak kita, oh ternyata mantu bagus. Dia bisa memilih yang benar. Mereka sehat dan mereka berhasil. Kita ngeliatnya gitu, senang. Tapi kalau ngeliat anak kita, susah, gak punya duit, begini, begitu, begini. Kita yang lihat, Tuhan, kenapa ya? Saya berusaha untuk hidup saya menghindari seperti itu. Jadi sekarang saya lebih baik membangun keluarga. Bagi saya stop dengan apa yang telah terjadi dalam diri saya. Makanya saya selalu ngomong sama anak saya begini. Papi sudah melakukan kesalahan.
ini kesalahan papi bla bla bla. Dan kamu jangan melakukan kesalahan yang sama seperti papi lakuin. Supaya kamu menghindar dari kesalahan itu. Adakah kita orang tua bisa berani ngomong kayak begitu? Ungkapkan memang kita salah. Dan berani mengungkap ini kesalahan papi gini, bla bla bla. Tujuannya apa? Gini loh. Guru yang terbaik bukan karena pengalaman kita sendiri. Kagak. Guru yang terbaik adalah pengalaman orang lain yang membuat kita menjadi sebuah warning. Jangan sampai ngelakuin hal yang sama. Kalau kita tahu di situ ada lubang, lebih baik orang kasih tahu. Di sana ada lubang loh, 5 meter lagi itu ketutupan. Kalau lu nggak hati-hati, lu masuk lubang. Apakah lebih baik ketika saya jalan tiba-tiba saya masuk lubang? Mendingan mana? Dikasih tahu atau masuk lubang sendiri? Lebih baik dikasih tahu supaya tidak masuk ke lubang. Itu adalah guru yang terbaik. Bukan pengalaman diri kita sendiri yang ngalamin kesusahan. Baru kita ajarin. Lebih baik kita mengajarkan kepada anak kita kesalahan kita atau kesalahan orang lain. Ini loh kejadian kayak begini. Ini bikin orang ini bermasalah. Nah selama ini saya mendidik anak-anak saya itu dengan contoh. Dan mereka kenal orang-orang yang saya kasih contoh. Tujuannya apa? Makanya dulu saya katakan, saya nggak doain anak saya. Tuhan berkati mereka di sana, Tuhan tolong mereka di Jakarta. Enggak. Yang saya lakukan ini firman. Kita satu firman nih. Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5 sampai 9. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuberitakan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda sebagai tanda pada tanganmu. Dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Di sini Tuhan ngomong kepada orang Israel dalam Ulangan. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya waktu di rumah, lagi perjalanan, lagi berbaring, lagi bangun. Artinya apa? Orang tua tuh harus cerewet. Ngajarin anak. Nah ini yang saya lakukan kepada anak saya. Ketika mereka kemarin pulang. Itu saya panggil, Kak kita ngobrol yuk. Di kolam renang. Di meja itu jadi saya duduk ngobrol. Itu sekitar ada sejam 2 jam. Saya kasih pengertian. Nah kemarin belum lama ya sebelum mereka pulang. Saya ngomong sama si Manuel. Saya kasih tahu bla 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 segala macam. Jadi saya membicarakan firman Tuhan. Ketika saya sana, saya telepon mereka. Saya ngomongin firman. Dengan memberikan contoh-contoh yang terjadi. Ini saya mau ngomong lagi ntar malam nih. Karena mereka lagi di karantina di hotel. Ada satu kejadian yang saya pengen bicarakan mengenai seseorang. Untuk mereka ngerti namanya money management. Dengan kasih pengertian kepada mereka. Tujuan saya apa? Yaitu. Supaya hatimu tentram. Supaya engkau suka cita, senang. Bukan waktu tua jadi susah. Anak belum inilah, anak belum itulah. Saya gak mau itu terjadi. Maka lebih saya menginvestkan waktu saya. Atau saya ngomong ke mereka dengan tujuan itu. Ini firman katakan berulang-ulang. Saya tidak berdoa berulang-ulang.
Saya nggak lakuin itu. Tapi saya ngomong berulang-ulang. Karena ini firman yang ngomong. Jadi saya ngelakuin sesuai apa yang firman katakan. Mengulang-ulang, ngomongnya berulang-ulang. Saya ingat sekali. Si Kyle waktu masih kecil kalau udah maunya mesti diturutin. Yang saya tahu ini sebuah hal karakter yang jelek. Anak kita itu masing-masing bisa punya, kita manusia itu punya karakter yang jelek. Kita harus tahu anak kita nih jeleknya di mana. Yang ini jeleknya di sini, yang ini jeleknya di sini, ini jeleknya di sini. Artinya apa? Kita harus merubah anak ini supaya nih sifat jeleknya ini nggak keterusan. Susah kalau anak, contoh anak si Kyle, kok udah maunya, waduh, mesti diturutin lah. Ampun gitu loh. Itu saya katakan pernah 1 jam non-stop ya, itu nangis. Saya nggak peduliin. Yang saya maksud dia minta maunya mesti turutin. Saya nggak peduli, pokoknya 1 jam dia nangis, benar-benar nangis. Itu anak emang kuat. Dan saya tahu kekuatan anak saya gitu loh. Walaupun dia nangis, kita diemin, saya tahu. Mau tidak mau, saya harus atur dia. Memang kelihatannya jadi kok gak peduli. Tapi saya lebih peduli masa depannya. Daripada saya peduli sekarangnya. Saya ngomong sama dia. Kyle, tidak semua keinginanmu diturutin. Tidak semua keinginanmu diturutin. Saya ngomong itu enggak sekali, enggak 2 kali, enggak 3 kali, enggak puluhan kali, ratusan kali. Supaya dia ngerti bahwa semuanya itu tidak bisa dia dapatkan gitu loh. Kalau itu anak jadi manja. Kalau udah anak jadi manja, aduh susah. Sayanya kan susah. Kalau orang tua terlalu manja kepada anak, anak itu tidak akan bisa tanggung jawab, anak itu tidak bisa dewasa. Karena apa? Selalu tersedia. Memang kita harus sayang anak, tetapi kita ingat, ada yang namanya, firman Tuhan katakan gini, Tuhan memperlihatkan, itu namanya sisi kelembutan, tapi ada sisi kekerasan. 2 hal ini harus seimbang. Gak boleh kita keras, terus-terusan keras, sehingga mereka tidak merasa ada kasih sayang. Tapi kita tidak boleh lembut terus-terusan sehingga mereka tidak menjadi orang yang cengeng. Kalau anak kita kerasin terus, itu anak jadi keras. Nah seperti saya katakan, orang yang keras, hidupnya keras. Nah, anak itu adalah titipan dari Tuhan. Karena itu kita harus bawa anak kita itu mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah itu jawaban atau pelindung atau membuat hidup kita itu senang. Jadi membawa anak-anak kita kepada Tuhan. Makanya firman katakan engkau harus mengajarkannya berulang-ulang. Tujuannya apa? Supaya mereka tuh hidup di dalam firman. Bukan hidup di dalam dunia ini yang semaunya. Sehingga mereka tuh bisa melakukan perzinahan. Karena memang gak dididik sama orang tuanya. Saya mendidik anak-anak saya. Kenapa dia mengalami orang hidup kayak begini? Kan dia melakukan perzinahan. Bla 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 segala macam. Kamu lihat apa yang terjadi. Kamu mau seperti itu? Nah, akibat saya memberikan contoh apa yang terjadi dan kesusahan ketika orang melakukan dosa itu. Sehingga mereka berpikir ulang. Kalau gue ngelakuin nanti gue susah kayak dia. Gue gak mau. Jadi saya mengajarkan kepada anak firman tetapi dengan versi yang contoh orang lain. Kehidupan orang lain. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya
tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mendidik anak, di sini anak muda, supaya masa tuanya itu tidak menyimpang. Jadi ketika kita mendidik sesuai dengan firman Tuhan, nanti sampai tuanya pun dia akan tetap lurus. Karena yang membuat hidup kita senang itu karena kita berada dalam firman. Bukan berada di luar firman. Karena berada di dalam firman kita hidupnya senang. Nah ini yang saya tahu bahwa cuma firman yang buat jaga kita, yang buat kita itu diberkatin. Bukan karena saya pendeta, bukan karena saya hamba Tuhan. Tapi karena saya tahu bahwa firman Tuhan itu memang benar. Jadi membawa anak kepada firman Tuhan itu udah benar, itu yang terbaik, itu yang terbenar gitu loh. Bukan membawa anak itu kepada yang namanya kesuksesan atau duit. Jadi kita mendidik anak kita dengan tujuan supaya hidup kita itu enak. Amsal 13 ayat 24. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Anak yang gak pernah dididik, tongkat ini artinya dihajar, dipukul. Itu benci anaknya. Banyak orang tua gak berani atau tidak mau mendidik atau memukul anaknya. Kalau dia sayang anak, di sini katakan menghajar dia pada waktunya. Firman lo yang ngomong bukannya saya. Tapi dasarnya adalah kasih. Ada orang tua itu menghajar anak karena emosi, karena kebencian. Jadi ketika habis dihajar, itu anak ditinggalin. Saya ketika anak saya sabet. Karena saya ngikutin ini karena papa saya tuh nyabet saya. Jadi keikutan saya. Tapi saya ngerti. Ketika saya sahabat, saya peluk mereka. Dan saya kasih tahu, kenapa papi sahabat kamu? Saya ini sayang anak dan peduli anak. Jadi sekalipun saya sahabat mereka, tujuan saya adalah untuk menyadarkan mereka supaya mereka tuh tidak menjadi kuda liar. Yang seenaknya, yang tidak ada aturan main. Mereka seenaknya jadi, nggak punya aturan main. Contohnya, saya udah tetapkan mereka kalau jam 2 siang habis pulang sekolah, makan, main sebentar, mereka harus tidur. Kalau enggak tidur, sabat. Terus kalau masih Pak bilang, pokoknya tidur jam segini. Tapi mereka masih main bla-bla segitu. Saya ambil gesper aja. Pak, kamu gak ngerti bahasa Indonesia ya? Tidur. Tidur. Dan mereka harus tidur. Sore bangun baru main. Tapi ketika mereka lagi tidur atau mereka sedang mau tidur, saya elus kepala mereka. Sering kali saya ngomong, papi sayang kamu. Saya ciumin mereka, satu-satu, tiga-tiganya anak. Walaupun mereka laki-laki. Karena saya tahu, sekalipun saya didik dengan gesper, tapi namanya rasa sayang itu mereka harus punya, harus dapat. Jadi saya ciumin mereka tuh satu. Papi sayang kamu, papi sayang kamu. Itu berulang-ulang saya ngomong. Bahkan sampai mereka udah gede sekalipun. Saya masih ngomong. Saya ngomong sama Kayal atau kemarin pas pulang. Papi sayang kamu. Atau Manuel, pokoknya saya lupa dah, pokoknya dua-duanya gitu lah. Tujuan saya hanya satu gitu loh. Mereka itu harus mendapatkan namanya perhatian dan kasih sayang.
kesehatan mental anak itu harus terjaga. Jiwa mereka tuh harus benar-benar terjaga. Kalau mereka enggak merasakan itu, kasihan. Maka orang tua itu harus mendidik anak tuh enggak cuma perempuan doang, istri doang. Kemudian lakinya enggak peduli. Enggak bisa. Justru yang terutama yang mendidik itu adalah laki-laki. Karena kepala rumah tangga. Yang mendidik yang seharusnya mereka yang merasakan itu, yang tahu itu adalah laki-laki. Kalau anak kita perempuan, dia harus merasakan yang namanya perlindungan daripada laki-laki. Supaya dia punya image laki-laki itu bagus. Supaya apa? Dia punya bapak. Dia punya suami nanti. Bisa dimasakan seperti bapaknya yang baik. Kita nabur nih ke anak kita. Kita nih sebagai mungkin anak kita cewek. Ini kita bapak. Anak kita cewek. Kita sayang sama anak kita yang cewek ini. Dan dia melihat kita ini sayang dan melihat image seorang bapak ini bagus. Akibatnya karena kita nabur gini. Nanti itu anak kita yang cewek akan dapat suami yang seperti kita persis yang baik. Tapi kalau kita terhadap anak kita nggak peduli, bahkan kita kasar. Nanti anak kita cewek akan dapat suami yang kasar. Itu terbukti. Itu terbukti. Ya kemarin ada yang cerita. Emaknya selalu diomel-omelin sama bapaknya. Kasar. Akhirnya anaknya punya istri keras. Itu hukum karma. Jangan berpikir bahwa ini kan perbuatan gua, anak gua nggak akan kena. Jangan. Hukum karma tetap berlaku. Hukum tabur tuai itu pasti nggak mungkin nggak terjadi. Bagaimana kita memperlakukan suami kita, bagaimana kita memperlakukan istri kita, demikianlah anak kita akan dapatnya persis yang kita lakukan terhadap suami kita. Persis apa yang kita lakukan terhadap istri kita. Pasti. Nggak mungkin nggak. Saya sudah melihat itu pola, itu hukum. Makanya saya ketika istri saya bermasalah, saya harus didik dia sesuai dengan firman Tuhan. Karena saya nggak mau istri saya, anak saya nanti punya cewek, punya istri itu yang keras, yang suka ngomelin suami, yang ngomelin suami. Saya nggak mau itu terjadi. Lebih baik saya cut di saya supaya tidak ada benih pemberontakan itu di istri saya turun ke anak saya. Nanti anak saya dapat perempuan yang persis kayak emaknya yang suka ngomel-ngomel. Saya takut namanya hukum karma. Jadi saya didik istri saya supaya nanti anak saya dapat istri yang tunduk sama suami. Terus gimana dong sekarang ini orang tua saya memang begitu. Suka ngomelin suami. Papa sering bentak-bentak. Kamu cut sendiri. Dan istilahnya mencari benar-benar dengan hati-hati. Tuh cari suami dan cari istri. Karakternya kayak gimana? Supaya itu tidak terjadi dalam hidupmu. Istilah gini,
Udah terjadi orang tua. Gue gak mau terjadi di gue. Gue putusin. Gue gak mau itu terjadi orang tua gue. Di gue gak boleh. Makanya mendidik anak itu melihat apa yang terjadi di orang tua kita. Supaya tidak terjadi lagi di saya dan terjadi lagi di anak. Nah kalau ini kita enggak sadarin, nah banyak orang Kristen atau orang tuh enggak sadar gitu loh. Dia pikir nasib gue memang kayak begini. Ya nasib gue memang kayak begini, mau dibilang apa? Ya gue kayak begini ya, mau gak mau bapak gue ngajarin kayak gini ya, anak gue kayak gue gituin juga. Jadi kutuk kesusahan dari orang tua turun ke dia. Dan dia salurin, dia warisin kesusahannya ke anaknya. Nggak bertobat gitu loh. Jadi Tuhan ngajarin saya di tahun 2005 masalah kutuk. Membuat saya sadar, oh jadi begitu cara kerjanya ya kutuk gitu ya. Gue mesti putusin di gue, nggak boleh terjadi di anak. Ini nggak boleh terjadi karena gue tahu ini kayaknya susah gitu loh. Papa saya, mama saya di hari tua tuh susah. Maka firman katakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman, memberikan ketenangan, kedamaian, plus sukacita. Bukan di tua kita susah. Mikirin anak, masih belum beginilah, mikirin anak beginilah. Itulah hasil tabur dan tuai. Banyakan orang enggak mau peduli, enggak bertobat. Oke, itu saya bicara masalah mendidik anak. Nah, sekarang bicara masalah orang tua harus menjadi teladan. Terus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Orang tua harus ketika ngajar anak itu harus jadi teladan. Kenapa? Ketika kita mengajar dengan perbuatan, itu akan membuat anak itu bisa mencontoh. Anak itu mencontoh persis seperti bapak maknya. Dia akan contoh persis, gak mungkin enggak. Apalagi ketika masih kecil. Dia melihat orang tuanya, cara makannya. Cara dia bersikap kepada suaminya, kepada istrinya. Itu akan dia lakukan persis sama. Nanti dia, kenapa? Itu terekam di alam bawah sadar dia. Terekam. Itu otomatis terekam dalam diri kita. Nah kalau kita nggak ngerti bahwa ini kita seorang tua harus jadi teladan. Dan kita melakukan sesuatu yang salah. Dan kita mendiamkan ya kita berpikir udahlah kayak begini, gue ngomong kayak begini mau dibilang apa. Kita mengajarkan anak kita, misalnya kita pemarah nih. Ngomongnya nih misalnya kotor gitu ya, binatang keluar binatang. Ketika ada masalah kita ngomong keluar binatang gitu ya. Itu anak dengerin. Oh kalau marah ngomongnya binatang. Oh gitu ya kalau marah ngomong gitu. Oh emak gua salah tuh. Oh kalau emak gua salah boleh dibentak. Boleh diomelin dibentak-bentak terus. Oh kayak begitu ya caranya yang ngadepin perempuannya. Itu otomatis dalam diri kita itu memori kita akan merekam. Yang laki-laki ngelam, oh emak gue ngomelin bapak gue. Ngomelin terus, oh namanya laki-laki itu mesti tunduk ya sama istri ya. Sama sama perempuan mesti, oke begitu ya. Oh kalau jadi laki-laki tuh diomelin sama istri tuh boleh ya. Jadi nanti dia punya suami, punya istri. Ketika diomelin, biasa. Memang begitu. Mak gua kan ngomelin bapak gua. Biasa. Kita orang tua harus jadi teladan. Berusaha untuk jadi teladan. Kolose 3:21.
Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hati. Ini kita orang tua. Jangan sampai kita menyakiti hati kita dengan kekerasan. Apalagi dengan anak kita perempuan. Kekerasan secara verbal maupun secara fisik. Itu enggak bagus. Dan itu akan menyakiti hati. Hati anak sakit. Susah betul ini. Oke, saya menjaga. Satu lagi ayatnya. Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Firman katakan jangan bangkitkan amarah atau sakit hati untuk anak kita. Ini yang saya pegang. Ini yang saya pegang ketika saya didik anak saya. Sekalipun sekali itu saya sabat. Sabatnya benar-benar saya sabat kencang. Cuman tetap hanya patokannya pantat. Tidak ada di tempat badan, punggung lah, muka lah. Tidak pernah. Pantat. Kan itu bagian paling empuk dan itu cepat hilangnya. Paling-paling kena ya ke paha sedikit lah karena kepleset. Tapi setiap kali saya lakukan itu, selalu saya menganggap dan saya ngomong, papi bangga punya kamu. Papi sayang kamu. Nah itu membuat tidak membangkitkan amarah. Sehingga image saya sebagai bapaknya itu tetap bagus. Kalian bisa ngelihat anak-anak saya, dari tampangnya kalian akan lihat. Apakah anak saya keras, apakah mereka itu seperti apa, kalian bisa melihat. Saya menjaga ini semua. Saya mendidik anak saya ya sesuai dengan firman Tuhan, berusaha untuk mendidik sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu supaya tuanya saya nggak susah. Membangun keluarga atau mendidik anak itu bukan hal yang mudah. Kalau pengen kita mendapatkan hidup yang enak, didiklah anakmu sesuai dengan firman. Dan buat anakmu itu mempunyai gambaran yang bagus atau mempunyai kenangan bahwa bapakmu ini perhatian dan kasih sayang. Bukan yang dia ingat adalah kekerasan. Itu saya katakan, ketika saya tanya sama Kyle, kamu ingat gak dulu papi sering banget sabetin kamu, ratusan kali. Dia cuma yang katakan, tidak ingat. Kamu gak ingat sama sekali? Enggak. Artinya, saya tidak nyakitin dia. Kalau nyakitin pasti keinget. Siapa tuh dulu Ewin kalau salah ngomong ya. Kan disabet ya sama mama ya. Masih ingat tuh. Mama tuh galak gitu ya dulu ya. Jangan sampai kita membangkitkan amarah, kepahitan, kekecewaan buat anak-anak kita. Jadi membangun keluarga anak-anak itu bukan hal yang mudah. Kita harus tahu psikologi anak. Kita harus tahu kesehatan anak. Enggak sembarangan. Tidak semuanya seolah-olah udahlah memang seperti ini. Enggak bisa. Kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang bagus, berarti kita harus menuai yang bagus-bagus. Kita harus tahu anak seumur gini enggak bisa dikasih tanggung jawab besar. Enggak, dia harus tanggung jawab. Enggak bisa, itu mempus dirinya itu, jiwanya itu belum cukup. Anak saya ketika umur 17-18 ketika kuliah di sana,
Memang mereka akhirnya kerja. Tetapi saya ngomong, papi tujuan papi kamu ke sana bukan untuk kerja. Oke, kamu kerja itu tujuan untuk belajar. Tetapi saya tidak memberikan namanya tanggung jawab untuk mereka kerja. Kenapa? Saya pengen mereka tuh punya masa-masa yang enak. Masa-masa yang harus mereka nikmati seumur ini, nikmati ini kayak apa? Mereka harus punya masa kenangan seperti itu. Enggak bisa dipaksa, harus kerja total. Enggak bisa. Nah sekarang mereka saya suruh kerja. Karena masanya sudah selesai. Masanya sudah selesai. Masa sekarang harus tanggung jawab, mesti kerja. Jadi saya ngomong, kamu harus kerja di sana. Nah, mereka sudah kerja sih. Cuman saya udah kurangin. Untuk mereka di bulan Januari sudah gak kasih. Mereka harus punya money management yang bagus. Mereka harus tahu. Mereka harus punya tanggung jawab. Masanya ini waktunya. Saya ngomong sama mereka gini. Papi bangga sudah membentuk kalian. Membangun rumah sehat buat kalian. Kalian adalah orang-orang sehat. Membangun pendidikan. Kalian mempunyai otak yang lebih bagus dibandingin papi. Nilai kamu lebih bagus dibanding papi. Karena saya tahu sadar diri. Gue kayak apa dulu waktu sekolah. Jadi papi bangga, papi sudah membuat kamu nilainya lebih bagus dibanding papi. Kamu lebih pintar papi. Dan papi sudah membangun pendidikan kamu tuh bagus. Kamu sudah kuliah, pendidikan papi sudah membangun pendidikan. Membangun rumah pendidikan itu bagus, modalnya udah bagus. Sekarang kamu harus membangun mental untuk pekerjaan. Dan di sini papi nggak bisa. Ada batasannya. Orang tua itu mendidik sampai segini. Ketika anak dewasa, anak ini yang harus membentuk dirinya sendiri. Itulah psikologi anak. Ada masa-masanya. Saya nggak bisa maksa anak saya umur 15 atau umur 16 udah kerja. Nggak bisa. Saya nggak mau kayak begitu. Karena psikologinya adalah mereka harus nikmatin. Semester 1, 2, 3, 4 itu sebetulnya masih masa-masa. Tetapi ketika mereka liburan, mereka kerja. Tapi bukan ketika lagi kuliah mereka kerja. Kagak. Jadi berapa semester itu mereka gak kerja. Kerja hanya waktu liburan. Tapi ketika mereka sudah semester 6 ya. Sekitar 5 atau 6. Itu mereka udah kerja. Kerjanya apa? Part time. Jam 4 mereka kerja sampai malam. Jadi mereka udah mulai tanggung jawab. Sebab gini. Saya kasih mereka uang. Itu boleh dipas-pasan juga enggak, tetapi cukup lah. Tapi kalau mau lebih, cari duit sendiri. Maksudnya gini, dia mau jalan-jalan nih. Mau pergi kemana-mana, dia mau nikmatin. Ya udah, cari duit sendiri. Nah mereka kerja. Nah ketika mereka dapat duit kerja, nah kayak Manuel tuh, dia pergi sama temannya. Pas lagi liburan, berapa hari itu? Dia nyewa mobil sama temennya. Itu pakai itu duitnya gede. Nah kemarin si Kyle ketika dibilang setelah lulusan dia pergi dengan teman-temannya, istilahnya yang satu kelasnya. Kalau di sini dia kurang lebih hampir seminggu, 5 hari sampai 7 hari. Itu 3 juta. Dia bilang, Kyle gila, masa habis 3 jutaan? Papi ini Taiwan. Itu duit dari mana? Duit mereka. Mereka nggak minta. Papi ini mau jalan-jalan, minta duit dong, transferin. Enggak. Nah yang saya maksud gini, itu ada psikologi anak itu ada batas-batasannya. Jadi tanggung jawab anak itu harus sesuai dengan level umur. Nggak bisa kita memaksa. Oke tanggung jawab yang nggak boleh yang besar-besar. Karena itu akan mengganggu jiwanya. Nggak boleh. Karena masa anak-anak itu masa yang harus dinikmatin. Saya jadi keingat.
Saya itu bahkan sebelum kawin itu sering jalan-jalan. Dan ketika menikah ada punya anak, saya sering jalan-jalan. Saya minimal ya, walaupun susah, itu paling ke mall. Tahu nggak? Itu salah satu mengikat hubungan keluarga. Ketika kita pergi sama-sama, mereka main, bertiga mereka main, itu tercipta sebuah hubungan yang baik. Sehingga image mereka sama saya sebagai orang tua, itu sebagai orang yang memperhatikan penuh kasih sayang. Sehingga ketika mereka masa remaja, itu tidak ada pemberontakan. Kenapa? Karena saya selalu ada di setiap musim atau di setiap apapun juga mereka hadir, itu saya selalu ada. Sehingga tidak ada namanya image negatif yang saya ini adalah orang yang harus diberontak. Jalan-jalan itu sangat penting untuk membuat kita itu punya hubungan yang bagus. Nggak perlu jauh-jauh atau istilahnya cuma hanya ke mall atau kemana. Makanya kalau kamu lihat, saya selalu pergi satu keluarga. Enggak cuma saya sendiri. Atau sama istri saya. Kita selalu satu keluarga. Itu mempengaruhi antara saya dengan anak-anak saya. Sangat-sangat berpengaruh. Nah, mama saya selalu ngomong, lu gak usah sering jalan-jalan. Lu ngapain jalan-jalan? Kalau jalan-jalan buang-buang duit. Saya gak mau seperti itu. Buat apa punya duit kalau bukan dipakai? Dan saya nikmatin hidup itu bersama anak saya. Saya gak mau pelit. Karena bagi saya adalah hidup itu harus dinikmatin. Mati gak usah nikmatin apa-apa. Nah, cuman saya menikmati dengan anak-anak saya. Jadi saya pergi, biasa rame-rame. Memang keluar duit banyak? Kan mereka anak saya. Nanti setelah anak saya pada kuliah semua, paling saya akan pergi berdua. Target saya sih pengen jalan-jalan sebulan sekali. Targetnya saya. Lihat aja nanti seperti apa. Tapi prinsipnya saya ingin menikmati hidup ini, membangun keluarga. Pertama, membangun hubungan kita sama Tuhan, nomor 1. Kedua, keluarga. 1 udah benar, 2 benar, 3 benar, 4 benar, 5 benar. Hidup kamu tuh nyaman. Kamu hidup seperti di surga. Ada badai, bang. Tenang aja. Bangunan gua kuat. Anak gua ngerti firman. Mau dimanapun gua gak pikirin. Pokoknya mereka udah ngerti. Mereka gak akan nyeleweng. Mereka gak berzina. Mereka gak apa-apa. Toh mereka udah ngerti kok firman Tuhan seperti apa. Kalau kita membangun semuanya itu dengan bagus. Hidup kita aman. Nah inilah saya masuk ke dalam membangun keluarga, rumah keluarga. Nah saat ini adalah mendidik anak-anak. Jadi saya harap yang punya anak itu bisa melakukan, mengajar anak selalu mengulang. Dan jadilah contoh untuk anakmu yang laki-laki dan untuk anakmu yang perempuan. Bagaimana menjadi seorang laki-laki atau suami untuk anakmu yang laki-laki dan bagaimana menjadi seorang istri untuk anakmu yang perempuan. Jika kita menjadi contoh, maka kita akan mempunyai keluarga yang harmonis dan ilahi. Hidupmu tidak akan susah. Amin. Pegang ini. Dan bekerjalah, berusahalah untuk membangun rumah keluargamu. Jadi 3 hal sudah ngomongin di sini masalah membangun rumah keluarga. Tinggal kita menjadi pelaku atau tidak. Itu urusan masing-masing. Kalau menurut saya
saya sudah memberikan contoh. Bagaimana fungsi sebagai istri? Saya sudah kasih contoh dalam keluarga saya. Fungsi saya sebagai laki-laki, sebagai contoh. Saya laki-laki seperti sebagai suami, saya sudah kasih contoh. Dan bagaimana saya mendidik anak-anak saya. Saya berikan contoh. Kehidupan saya secara pribadi. Kalian bisa ngelihat seperti apa. Apakah saya menjadi teladan dalam 3 hal ini? Kalian sendiri akan menilai. Saya berusaha untuk bisa membangun keluarga itu baik. Dan bagi saya sudah membangun baik. Tapi ada hal-hal yang saya belum bangun baik. Jadi saya berusaha untuk membangun rumah yang lebih baik lagi. Tapi ingat, tidak ada yang kekal. Saya tahu banget. Sekalipun saya sudah bangun rumah yang bagus. Tapi kalau ada bocor, itu rumah. Saya harus cepat-cepat perbaiki. Jadi ketika ada salah, harus cepat-cepat dibetulin. Kalau enggak, itu rumah ketika dibiarin bocor terus, akan semakin gede. Itu rumah akan jadi rusak. Jadi tidak ada yang kekal. Saya terapkan diri saya, tidak ada yang kekal. Saya harus menjaga rumah keluarga saya harus tetap di dalam keadaan bagus. Tidak bocor. Supaya tidak rusak. Saya masih mengontrol keluarga saya. Jadi saya mau saya tetap mengajar anak saya. Besok atau ntar malam itu saya akan ngomong sama anak saya, akan telepon mereka. Untuk saya mengajar satu kasus. Enaknya mengajar anak tuh dengan kasus. Ngajar anak dengan kasus tuh ada fakta. Membuat kita tahu itu anak, oke gitu ya. Berarti gue mesti jaga-jaga, gue mesti hati-hati. Enaknya begitu kalau ada kasus. Makanya saya selalu mengajarkan anak tuh dengan kasus. Karena lebih enak. Nah, saya berharap jadilah pelaku. Supaya hidupmu tua. Gak susah. Kamu lihat aja orang tuamu. Saya melihat orang tua saya. Mau jadi sama seperti orang tuamu? Kalau kamu gak mau sama seperti orang tuamu, tetapkan dirimu. Gue akan lakuin apa yang firman Tuhan katakan. Karena gue ngeliat bapak emak gue susah. Gue gak mau gue susah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.